Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang aksioma garis dan bidang ya. Oke, ada yang tahu ini siapa? Ya. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu aksioma. Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Kemudian dalam geometri ruang itu ada 3 buah aksioma yang penting. Nah, sedangkan ketiga buah aksioma itu diperkenalkan oleh Euclides. Ya, ini kurang lebih 300 sebelum Masehi, seorang ahli matematika dari Alexandria. Jadi ini sebuah foto ini ya, barangkali dari kalian semua nanti akan ada yang menjadi sebuah tokoh atau seorang tokoh. Oke, kita lanjut ke kedudukan titik, garis, dan juga bidang. Nanti kita satu persatu akan bahas di sini. Mungkin saya akan lebih ke teorinya dulu ya. Kedudukan titik seperti apa, kemudian kedudukan garis seperti apa. Baru nanti untuk latihan soalnya kita bisa menyelesaikan. Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis itu adalah jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Ya. Titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Ya, ini saya berikan ilustrasinya. Di sini titik A kemudian dilalui oleh garis G, maka dikatakan titik A terletak pada garis G. Ya. Kemudian bagaimana jika titik itu di luar garis? Ya, kita ilustrasikan titik yang lain, yaitu titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Oke, tidak dilalui. Kalau yang pertama tadi dilalui ya. Oke, di sini garis titik B, titik B. Kemudian ada sebuah garis H, tapi tidak dilalui, tidak melalui B. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, titik B ini dinyatakan dia di luar garis H. Seperti itu ya. Kemudian titik terletak pada bidang. Jika sebuah titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dikatakan titik A terletak pada bidang alfa. Ya, kalau dia yang dilalui oleh bidang sesuatu bidang, maka dikatakan titik tersebut terletak pada bidang tersebut. Contoh ini titik A. Nah, ternyata titik A dilalui oleh bidang alfa. Ada di dalam bidang alfa. Ini bidang alfa ini yang segi empatnya ini. Nah, berarti ini dikatakan bahwa titik A ini terletak pada bidang alfa. Seperti itu. Kemudian titik di luar bidang. Jika suatu titik B tidak dapat dilalui oleh bidang beta, maka dikatakan titik B berada di luar bidang beta. Oke, ini kebalikannya ya. Ini bidang titik B. Nah, di sini ada bidang beta. Nah, ternyata titik B tidak dilalui oleh bidang beta, ya. Berarti dapat dikatakan ini B ini itu di luar bidang beta. Seperti itu ya. Perbedaannya jelas. Nah, di situ ada jarak ya. Titik B terdapat jarak pada sebuah titik di beta karena tidak dilalui ya. Oke, selanjutnya di sini adalah suatu kubus A B C D E F G H. Ya. Bidang DCGH sebagai wakil bidang U. Oke, ini bidang DCGH, ini saya namakan bidang U. Titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang U adalah titik C, D, kemudian G, H ya.
Kemudian titik-titik sudut kubus yang berada di luar bidang U adalah apa saja? A, B, F, E, ya. Otomatis selain yang C, D, G, H. Nah, dari sini berarti kalian harus sudah bisa tahu bahwa titik itu terletak pada bidang U atau titik mana yang terletak di luar bidang U. Oh iya, ini titik C-nya ketinggalan. Oke, lanjut kedudukan dua garis. Pasti dari kalian SMP kalian sudah mengenal yang namanya ada berimpit, ya. Kemudian ada sejajar, kemudian ada tegak lurus dan seterusnya, ya. Oke, berimpit. Garis G berimpit dengan garis H jika setiap titik di garis G juga terletak di garis H dan juga sebaliknya. Berarti setiap titik di garis H itu terletak di garis G, seperti itu ya maknanya. Ya, ini misalnya garis G dan juga garis H. Jadi semua titik yang terletak di garis G itu juga terletak di garis H. Ini namanya garis G berimpit dengan garis H. Simbolnya itu strip 3 ya. Simbolnya strip 3. Oke, selanjutnya syarat untuk dua garis berimpit cukup memiliki dua titik persekutuan. Jadi sebenarnya dia kalau dua buah garis kok memiliki dua titik persekutuan, itu pasti dia garis tersebut berimpit. Kemudian yang kedua adalah berpotongan. Berpotongan di sini garis G dan H berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu titik potong kedua garis. Dua garis hanya dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama. Ya, jadi di sini dua garis dia dikatakan berpotongan jika terdapat satu titik potongnya. Dan kedua garis yang dapat berpotongan itu terletak pada bidang yang sama. Ini contohnya garis G, oke, kemudian ada garis H. Di sini terdapat satu titik potong A atau titik persekutuan. Maksudnya titik persekutuan itu adalah dia dilalui oleh garis G dan juga dilalui oleh garis H, itu titik persekutuan. Nah, ternyata ketika kita buat bidang, ternyata dia dalam satu bidang, ya. Dua garis tersebut berada atau terletak pada bidang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah yang sejajar. Garis G dan H sejajar, simbol sejajar seperti ini, ya. Jika kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Kalau tadi dia punya titik persekutuan, berarti dia berpotongan. Kalau sejajar dia tidak punya garis, tidak punya titik persekutuan. Oke, ini ada sebuah bidang A, ABCD. Nah, garis AB dengan garis CD ini kan tidak punya titik persekutuan, tidak punya titik potong, berarti dia sejajar. AB sejajar DC. Kemudian AD juga sejajar dengan BC, seperti itu ya. Sangat mudah ya. Kemudian yang keempat, kedudukan dua garis yaitu bersilangan. Garis G dan H dikatakan bersilangan jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, juga tidak sejajar, dan terletak di dua bidang yang berbeda. Ya, ini istimewanya bersilangan. Jadi selain dia tidak memiliki titik persekutuan, tapi dia juga tidak sejajar ya. Kemudian dia juga terletak di dua bidang yang berbeda. Ya, contoh seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Garis AE bersilangan dengan garis, ya ini AE yang saya tarik garis ungu, bersilangan dengan garis BC, FG, BG, FC,
dan seterusnya sampai dengan FH ya. Karena ini sudah beda bidangnya, BG, FC, DC, FD, DG, HG, DB, BH, dan juga FH ya. Ini adalah dua garis yang bersilangan ya. Nah, di sini aksioma dua garis sejajar, yaitu aksiomanya melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Ya, ini diterima kebenarannya tanpa harus ada pembuktian ya. Kita lihat aja garis G. Kemudian di luar garis G ada titik A. Ya, hanya terdapat satu garis H yang bisa kita buat sejajar dengan G. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian dalil-dalil tentang dua garis sejajar. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L sejajar dengan E, maka garis K sejajar dengan M. Ya. Ini K sejajar dengan L. L sejajar dengan M. Ya. Oke, ini masih dalam satu bidang. L sejajar dengan M. Nah, maka garis K pun atau L juga sejajar dengan M, seperti itu. Maka kesimpulannya K juga sejajar dengan M. Bisa dipahami ya, masih jelas ya. Kemudian jika garis K sejajar dengan garis H dan memotong garis G, garis ini K sejajar dengan garis H memotong garis G. Oke, seperti ini ilustrasinya ya. Kemudian garis L sejajar garis H dan juga memotong garis G. Maka garis-garis K, L, G terletak pada sebuah bidang. Maka di sini diperoleh K sejajar H. Oke, betul. Dan K juga memotong G. Oke, ini ada dua buah titik dan juga ada garis L. Ya, garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang ya. Kemudian selanjutnya, jika garis K sejajar dengan garis L, seperti ini ilustrasinya. K sejajar dengan L dan garis L menembus bidang alfa, seperti ini. Garis L menembus bidang alfa, maka garis K juga menembus bidang alfa ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, ini juga menembus. Jadi L juga menembus bidang alfa. Nah, itu titik tembusnya adalah P. Nah, untuk K juga sama Q, maka K menembus bidang alfa ya, itu titik tembusnya atau titik potongnya. Oke, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis G terletak pada bidang alfa jika setidaknya dua titik pada garis G terletak pada bidang alfa. Ya, setidaknya ada dua titik ya pada garis G terletak bidang alfa. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian yang kedua, jika garis itu sejajar bidang. Jika garis H sejajar bidang beta, maka beta memuat tepat satu garis yang sejajar dengan H. Oke, seperti ini. Ya, berarti hanya terdapat satu garis yang sejajar dengan H. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Garis K menembus bidang alfa jika garis K tidak terletak pada bidang alfa dan garis K tidak sejajar bidang alfa. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi dia nembus. Nah, garis K dan bidang alfa memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu dinamakan titik tembus atau titik potong.
Oke, perhatikan di sini bidang DCGH sebagai wakil bidang U. Nah, rusuk yang terletak pada bidang U adalah, ya, rusuknya adalah ada DC, ada CG, ada GA, dan juga HD, ya, jelas di sini. DC, CG, GA, dan yang terakhir adalah HD. Kemudian pertanyaan berikutnya, rusuk yang sejajar pada bidang U adalah, ya, rusuk AB, BF, FE, dan juga EA. Pertanyaan berikutnya, rusuk yang menembus atau memotong pada bidang U, yaitu rusuk AD, dia nembus, rusuk FG juga nembus, BC nembus, EH juga nembus, ya. Oke, ini dalil-dalil tentang garis sejajar bidang. G sejajar garis H, H terletak pada bidang alfa, maka G sejajar bidang alfa. Ini ilustrasinya, ya. Oke, ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, alfa melalui G, sedangkan G sejajar bidang beta. Oke, seperti ini. G sejajar bidang beta. Maka, ya, titik persekutuan alfa dan juga beta sejajar juga dengan garis G. Ya. Ya. Selanjutnya, G sejajar H. H sejajar bidang alfa, maka G juga sejajar bidang alfa. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian selanjutnya, alfa berpotongan dengan beta. Ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian alfa sejajar dengan garis G. Dan juga beta sejajar garis G. Maka dapat dikatakan atau disimpulkan, ya, garis persekutuan alfa beta tadi dia juga sejajar dengan garis G. Ya, ini ya ilustrasinya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nanti untuk latihan soal nanti bisa disiapkan di LKPD yang saya berikan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Semangat belajar walaupun kondisi masih pandemi seperti ini. Kita berdoa semoga kondisi seperti ini segera pulih kembali atau biar kita bisa tatap muka kembali. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.